Jamali, ya. Apakah kau sama sekali benar-benar tidak tahu bahwa kami bertiga pergi ke Swarna Bumi? Sama sekali tidak tahu. Itulah makanya ketika Brahma bertanya kepadaku tentang di mana kalian bertiga berada, aku katakan kalian bertiga mungkin masih berada di Majapahit, sebab dapat meloloskan diri dari tahanan Lasmini. Mudah-mudahan Kakang Brahma tidak melalui jalan angkasa, tapi melalui jalan darat. Dari Pagaruyung ke Dharmasraya, lalu ke Jambi, terus ke Palembang, dan akhirnya ke Tuban. Dengan begitu, ada harapan bagi kita untuk bisa berjumpa di tengah perjalanan. Seandainya Kakang Brahma menempuh jalan darat, pasti akan berpapasan dengan kita. Bahkan seharusnya kita sudah berjumpa. Sebab Jamali saja yang belakangan pulangnya bertemu dengan kita. Jadi aku yakin Kakang Brahma tidak berjalan melalui jalan darat. Iya. Menurut hemat saya, lebih baik kita pulang saja. Kembali ke Dharmasraya, terus ke Jambi, langsung ke Palembang, dan menuju ke Tuban. Ya, sebaiknya memang begitu. Semoga saja tidak bertemu dengan Lasmini. Aku bukan takut, tapi aku belum tahu caranya bagaimana melawan ilmu sihir. Terutama ajian sirep Megananda itu. Aku benar-benar ngeri. Ya. Jalan satu-satunya kalau berhadapan dengan Lasmini ialah jangan memberikan kesempatan dia matek ilmu sihirnya. Jadi harus dikempur terus-menerus, tanpa berhenti. Ya, Jamali. Iya. Kau sahabatnya Lasmini. Apakah dia punya kelemahan? Meskipun aku sahabatnya, aku tidak tahu di mana kelemahannya. Cuma yang aku tahu, sebenarnya Lasmini orangnya baik. Tetapi karena terlalu sakit hati terhadap Brahma, lalu berusaha sekuat tenaga mencari ilmu yang bisa mengalahkan Brahma. Akhirnya, ia terjerumus ke dalam ilmu sihir. Itulah yang membuat Lasmini seolah-olah dia perempuan jahat. Padahal, kurasa tidak begitu. Aku sendiri sudah berusaha untuk menyadarkannya bahwa kematian tunangannya, yaitu Tumenggung Bayan, adalah sudah merupakan suratan takdir. Tetapi apa boleh buat? Lasmini tidak mau mengakui itu. Dia tetap pada pendiriannya bahwa Brahma yang bersalah. Jadi, ya, serba salah. Apakah ada kemungkinan Kakang Brahma meneruskan petualangan untuk mencari Lasmini? Maksudnya akan menyadarkan Lasmini. Sebab aku tahu benar sifat Kakang Brahma. Dia sangat menyesal telah membunuh tunangan Lasmini. Tapi selama yang kita dengar dan kita lihat, Kakang Brahma tetap teguh pada pendiriannya bahwa Tumenggung Bayan memang sudah sewajarnya dihukum mati. Tapi siapa tahu di dalam hati kecilnya Kakang Brahma terselip perasaan menyesal. Sebab kita tahu Kakang Brahma orangnya tidak tegaan, mudah merasa kasihan pada orang yang menderita. Nah, Lasmini boleh dikatakan menderita, hatinya hancur. Maka disinilah Kakang Brahma dihadapkan kepada dua perasaan yang bertolak belakang. Di satu pihak, menjalankan prinsipnya sebagai seorang raja. Di pihak lain, jiwa pendekarnya dituntut untuk tidak membuat orang lain sengsara. Nah, aku tidak tahu Kakang Brahma akan menuruti yang mana. Kakang Brahma seorang raja yang agung, arif dan bijaksana. Kakang Brahma akan tahu jalan mana yang akan ditempuhnya. Rai Mantili, kau adik kandung Kakang Brahma. Aku adalah istrinya. Kita sama-sama merasa bangga memiliki orang yang kita cintai seperti Kakang Brahma. Tapi ingat Rai, Kakang Brahma bukan dewa. Dia tetap manusia biasa. Memang betul Kak Harnum. Kakang Brahma sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan-kesalahan dan kekilafan. Tapi Kakang Brahma memiliki kelebihan yang jarang dimiliki oleh manusia kebanyakan. Nah, hal itulah yang membuat dirinya menjadi manusia yang mumpuni, manusia yang luhung dan sidik paningal. Ya, Kak Harnum dan Rai Mantili, kalau kita membicarakan Kakang Brahma, tidak akan habis 7 hari 7 malam. Sebab untuk bisa mengetahui rahasia Brahma, sama dengan sukarnya seperti mencari sebatang jarum di dalam tumpukan jerami. Contohnya saya. Pertama kali saya kenal dengan Brahma, waktu itu dalam suasana pemberontakan. Perang kemerdekaan merebut tanah air Madangkara dan mengusir penjajah. Waktu itu, aku adalah seorang juragan, seorang saudagar besar.
Dan aku menganggap Brahma sebagai adikku. Dan Brahma menyebut aku Juragan Gotawa. Kemudian berubah menjadi Kakang Gotawa. Dan aku menyebutnya adik Brahma. Selanjutnya saudara Brahma. Ya, benar. Saya masih ingat waktu itu. Kakang Brahma kalau memanggil Kakang Gotawa dengan sebutan Kakang Gotawa. Tapi lama-lama sebutan Kakang itu hilang dan hanya menyebut Gotawa saja. Ya, aku tidak tersinggung dan tidak merasa direndahkan. Karena apa? Karena pelan-pelan tapi pasti wibawa Brahma muncul. Pamor Brahma melebihi pamorku. Sehingga seluruh pejuang kemerdekaan menyebutnya sebagai sang pemimpin. Maka aku pun segera sadar bahwa dialah sebenarnya sang pemimpin dan bukan aku. Dan ketika perjuangan kita berhasil, maka Brahma menjadi raja dan aku pun menjadi patih. Waktu berjalan terus dan ilmu yang dimiliki Brahma semakin tinggi dan banyak. Maka aku pun minta agar aku diangkat menjadi muridnya. Kemudian jadilah aku sebagai murid Brahma. Maka sejak itu aku menyebutnya guru dan Brahma menyebut aku murid. Iya, memang lucu. Hubungan antara Kakang Brahma dan Kakang Gotawa memang agak aneh. Menjadi berbalik-balik. Dulu Kakang Gotawa sebagai kakak angkat Kakang Brahma. Sekarang jadi adiknya. Itulah perjalanan hidup yang sulit Ding mengerti. Aku dari kakak angkat menjadi adik. Dan sekarang aku menyebutnya Kakang Brahma. Padahal dulu Brahmalah yang menyebut aku Kakang Gotawa. Iya, aneh dan lucu. Sukar dimengerti. Itu semua menunjukkan siapa Brahma yang sebenarnya, yakni manusia yang lengkap. Bisa menjadi teman, bisa menjadi saudara, bisa menjadi guru, bisa menjadi bapak, bisa menjadi adik, dan bisa menjadi kakak dan sebagainya. Itulah Brahma Kumbara. Dia seorang raja, dia seorang pendekar, dia seorang pemuda, dia seorang pendeta, dia seorang dewa, dan dia pun seorang manusia. Terima kasih, Rai Gotawa. Aku yang sekian tahun menjadi istrinya, baru sekarang hatiku terbuka. Meskipun baru sekilas, sekarang aku sudah dapat melihat dan mengerti siapakah Brahma Kumbara itu. Marilah adik-adikku, kita pulang ke Padangkara. Meronda, tapi tak sebuah kapal pun yang lewat. Iya, biasanya paling lama 2 hari ada kapal yang lewat. Barangkali orang sudah tahu semua bahwa di perairan Selat Malaka ini sering dirompak. Tapi kita kan tidak merompak. Kita hanya menyuruh mereka untuk singgah di pelabuhan kita. Jadi tidak ada alasan untuk takut berlayar di Selat Malaka ini. Tapi meskipun begitu, mau tidak mau mereka itu merasa dirugikan. Dan kau tahu itu sendiri. Para pedagang itu amat pelit. Rugi sedikit saja, tidak mau dia. Itu terserah mereka. Dan lantas mereka mau lewat mana? Kalau tidak mau lewat di Selat Malaka ini, silakan. Untuk tidak lewat ke sini, malah mereka akan menjadi lebih rugi berlipat ganda. Betul. Lihat kan Nyari, apakah kita tidak sedang bermimpi? Seorang gadis terapung-apung di tengah laut. Dengan hanya mempergunakan sebilah papan kecil.
seorang korban kecelakaan laut. Bukan Jubair. Kalau korban kecelakaan laut itu bukan begitu. Setengah badan tenggelam dan separuh badan memeluk papan. Lemas dan hampir mati. Atau dia itu tertelungkup sambil memeluk papan. Tapi dia itu dengan tenang dan enak duduk bersila di atas papan yang terombang-ambing oleh ombak itu. Jangan-jangan hantu laut dia. Nah, coba saja lihat. Papan itu kecil sekali. Lebarnya paling cuma sejengkal. Tapi perempuan itu duduk seenaknya. Tidak terbalik. Betul. Kalau manusia biasa, tidak mungkin bisa begitu. Dia kesini. Papan itu meluncur cepat sekali. Seperti ikan butut melesat menuju kita. Iya. Wah, cantik. Perempuan cantik sekali. Bidadari. Pasti bidadari sedang bermain di laut. Kalian punya nasi? Nasi? Lekas jawab. Kalian punya nasi? Punya. Banyak. Bisa. Boleh. Tali. Cepat lemparkan tali. Orang itu mau naik perahu kita. Ayo, cepat. Terbang. Terbang dia. Dia bisa terbang. Dan sekarang sudah ada di hadapan kita. Aku minta nasi. Aku lapar. Hei, kenapa kalian pada melotot? Siap. Hantu. Apa? Hantu? Hantu laut. Masa ada hantu bisa lapar? Sudah, jangan ngaco. Aku ingin makan. Kalau tidak ada nasi, apa saja. Pokoknya makanan. Baik Tuan Putri. Apa? Tuan Putri? Aku bukan putri. Aku bukan ratu. Aku orang biasa. Sebut aku Lasmini. Lasmini? Ya, namaku Lasmini. Ayo, sediakan makanan. Ya. Baik. Perutku sampai keras. Aku makan banyak banget. Habis 3 piring. Aduh, kenyang. Bayangkan saja, berhari-hari aku hanya makan ikan. Ikan mentah. Siapakah Tuan Putri? Lasmini. Ya, Lasmini. Maksud saya, siapakah Nona? Aku tentu saja manusia. Maksud saya, asal Nona itu dari mana? Tidak kemana? Dan kenapa terapung-apung di laut sendirian? Cuma naik sepotong papan. Wah, ceritanya panjang. Panjang? Yang pokoknya saja ya. Aku orang Majapahit. Majapahit? Hei, kenapa kau terkejut? Dan kenapa mundur-mundur? Semua siap! Orang Majapahit! Orang Majapahit! Hei, ada apa dengan kalian itu? Tadi kalian begitu ramah dan sopan. Bahkan aku diberi makan. Tapi kenapa sekarang kalian mengurung aku? Dan kalian semua menghunus pedang. Ada apa ini? Orang Majapahit. Bangsa penindas, penjajah. Ya. Oh, aku mengerti. Kalian pasti dari kerajaan yang pernah diserbu oleh Majapahit. Ya. Negeri kami Suwarna Bumi diserang. Sehingga kami cerai-berai. Sehingga sekarang terdampar di Malaka. Dengar orang-orang Suwarna Bumi. Aku mengerti kalian kepadaku. Aku bukan tentara Majapahit. Aku rakyat biasa. Perkara bala tentara Majapahit yang menyerbu ke kerajaan Suwarna Bumi, itu urusan pemerintah Majapahit. Aku tidak tahu apa-apa. Wah, bohong kau. Kau pasti mata-mata dari Majapahit ya. Kau dikirim untuk menyelidiki keadaan di sini. Lalu wilayah ini akan diserang juga. Dan dijajah. Pasti. Sebenarnya aku bisa saja menghancurkan kalian. Aku bakar perahu yang besar ini, lalu aku tenggelamkan. Juga kalian semua akan aku masukkan ke dasar laut. Tapi kalian telah berjasa kepadaku. Aku diberi makan, sehingga aku tidak kelaparan. Bagiku makanan adalah nomor 1.
Sebab tanpa makan, manusia tidak akan bisa apa-apa. Ya, betul juga. Nah, jadi dengan segala kerendahan hati, aku akan menjelaskan siapa diriku yang sebenarnya. Sudahlah, bersikaplah biasa. Masukkan kembali pedang-pedang itu ke dalam sarungnya. Dan marilah kita berbicara secara bersahabat. Bicaralah. Kami akan mendengarkan. Ya, baiklah. Aku sampai terdampar ke sini karena aku dikejar-kejar oleh tentara Majapahit. Dikejar tentara Majapahit? Iya. Perkaranya begini. Suamiku berkelahi dengan seorang bangsawan keraton. Suamiku kalah dan mati. Aku balas dendam. Bangsawan itu aku bunuh. Iya. Maka jadinya aku dikejar-kejar tentara Majapahit. Aku melarikan diri karena terus terang aku tidak berani melawan kepala tentara pasukan khusus yang mengejar aku. Sebab dia sangat sakti. Namanya Brahma. Ya, nah, begitulah ceritanya. Apakah ceritamu itu bisa dipercaya, Lasmini? Tunjukkan, di mana di daerah sini ada tentara Majapahit. Aku bunuh semuanya. Asal jangan dengan Brahma. Aku tidak berani. Ilmunya terlalu tinggi. Lalu sekarang kau mau kemana? Kemana saja. Pokoknya tidak ke Majapahit. Kau akan aku bawa menghadap kepada rajaku, Tuanku Parameswara. Raja Kerajaan Suwarna Bumi? Bukan, tapi Raja Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka? Iya betul. Katanya kau orang Suwarna Bumi. Suwarna Bumi sudah jadi jajahan Majapahit, Lasmini. Maka sekarang kami jadi rakyat Kerajaan Malaka. Apakah kalian tentara laut Kerajaan Malaka? Sehingga mondar-mandir berlayar di Selat Malaka ini? Kami sedang mencegat kapal-kapal asing yang melewati Selat Malaka ini, Lasmini. Loh, kenapa dicegat? Ya, setiap kapal yang lewat harus singgah dulu di Pelabuhan Malaka. Tidak bisa tidak, sebab itu sudah merupakan peraturan. Kenapa membuat peraturan seperti itu? Kerajaan kami, yaitu Kerajaan Malaka ini, adalah kerajaan yang amat kecil. Letaknya di tepi laut. Raja kami, Tuanku Parameswara, ingin memajukan kerajaan. Jalan satu-satunya dengan membuka bandar pelabuhan. Supaya ramai dan besar serta maju, maka harus banyak kapal dagang yang singgah. Yang tidak mau singgah harus dipaksa. Wah, hebat juga. Raja kalian main paksa ya? Untuk lebih jelas, kau bisa bertanya kepada raja kami. Iya. Sudah banyak kapal dagang yang kalian cegat lalu dipaksa berlabuh di Pelabuhan Malaka? Lumayan, banyak. Daulat Tuanku Baginda Parameswara. Dengan siapa kau itu, Kanyari? Seorang gadis belia yang amat cantik. Dia orang Majapahit, Tuanku. Amboy, orang Majapahit. Iya, dia tersesat di Selat Malaka karena dikejar-kejar tentara Majapahit. Sungguh menarik hati. Seorang gadis belia dikejar-kejar tentara Majapahit. Kenapa bisa begitu? Ayo, bicaralah, Lasmini. Daulat Tuanku, nama hamba Lasmini. Suami hamba berkelahi dengan seorang bangsawan. Suami hamba kalah dan mati. Hamba balas dendam. Bangsawan itu hamba bunuh. Maka hamba menjadi buronan. Oh, begitu. Iya. Bila diperbolehkan, hamba berniat untuk bermukim di Kerajaan Malaka ini. Untuk waktu yang Baginda izinkan. Menirik dari cara bicaramu, nampak kau memiliki otak yang cukup cerdas. Maka mungkin aku suatu ketika membutuhkan bantuan pikiran dirimu. Nah, kau boleh bermukim di sini. Terima kasih, Tuanku. Kanyari, Ya. kau boleh kembali ke tempat tugas. Aku ingin bertukar pikiran dengan perempuan Majapahit yang cantik ini. Daulat Tuanku.
Kita berada di puncak sebuah bukit, sehingga kita bisa melihat ke pemandangan yang terhampar di bawah sana. Iya, tuanku. Kau lihat hamparan di bawah sana itu? Sekumpulan rumah-rumah penduduk. Iya, saya melihatnya. Ya, itulah kerajaan Malaka. Sekumpulan rumah-rumah penduduk yang tidak seberapa banyak itu. Betapa kecilnya kerajaan Malaka itu. Dulu lebih kecil lagi. 3 tahun yang lalu, daerah itu hanyalah merupakan sebuah kampung nelayan yang kecil. Karena letaknya yang sangat baik, yaitu di tepi pantai, yang berada di sebuah selat yang sempit, maka kampung nelayan itu akan aku rubah menjadi sebuah kerajaan yang memiliki sebuah bandar pelabuhan laut yang besar dan megah. Apakah tuanku asli orang sini? Bukan. Aku orang Suwarna Bumi.